bisa nggak sih jelasin secara yang paling gampang kita pahami tentang halal lifestyle itu kayak mama papa aku, apalagi mama aku ya, mama aku itu dagang banget. Mama aku orang Padang, jadi suka bagian itu kita sama sih. Karena banyak banget yang belum aware sama makanan halal, dikirain semua restoran yang ada di Indonesia itu udah pasti halal. Gitu. Walaupun nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini ada di Shiren Podcast karena The Sister Podcast Kak Saskianya tidak ada ya. Jadi ini Shiren Podcast aja. Oke, jadi hari ini menarik banget sih bahasannya. Kalau dari kemarin kan yang podcast tuh yang rajin kayaknya suami saya ya, lagi rajin banget podcast ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Jadi hari ini lumayan perempuan banget sih ya, karena kita hobinya itu belanja ya. Jadi, tapi yang menariknya hari ini aku akan membahas tentang halal lifestyle. Oke, jadi memang ini sedikit ya aku obrolin karena kalau di dunia entertain itu kan sedikit apa ya, kadang-kadang kurang knowledge tentang halal lifestyle itu kan. Jadi sebagai orang muslim kita mencoba ikhtiar semaksimal mungkin. Dari mulai makanan kita harus ngecek makanannya halal atau enggak. Terus juga godaan hidup ya, misalnya kayak punya uang apakah semuanya langsung dibelanjain atau seperti apa. Terus juga sekarang gak bisa dipungkirin kalau Indonesia itu yang sebenarnya harus kita banggakan ya, itu fashion modesnya itu lagi naik banget sampai negara-negara tetangga itu benar-benar belinya tuh di Indonesia ya. Nah, kayaknya nggak Aci kalau misalnya Aci cireng kali ya, saya nggak enak kalau misalnya aku ngomong sendirian karena aku bukan pro di bidang ini. Hari ini ada Mbak Yuri Fathia Zumara nih, Masya Allah. Aku manggilnya kakak aja. Kak Yuri aja ya. Kak Yuri ya, ini ada analisis senior kelompok edukasi dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Panjang ya. Panjang loh, Masya Allah, tabarakallah ya. Dex aja ya. Oke. Kak Yuri apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh sudah diperkenankan datang. Alhamdulillah. Thank you juga buat datang di sini dan pengen mengedukasi santai hari ini ya gitu. Mungkin sedikit ya, ada banyak yang udah nggak asing lah ya sama yang namanya halal lifestyle gitu apa gitu ya. Tapi banyak juga yang nggak ngerti sebenarnya edukasi halal lifestyle itu mau kemana sih? Karena kan orang mungkin taunya itu halal ya udah makanan aja gitu. Nggak tahu nih kehidupan kita tuh seperti apa gitu. Mungkin bisa nggak sih dijelasin secara yang paling gampang kita pahami tentang halal lifestyle itu kayak. Oke, terima kasih Shiren. Pertama kali seperti yang disampaikan tadi tuh halal lifestyle itu bukan hal yang istilah baru, bukan. Keseharian kita sering dengar. Halal lifestyle itu adalah gaya hidup halal di mana kita mengikuti aturan-aturan sebagaimana disyariatkan oleh agama kita di Islam gitu. Jadi mulai dari apa yang kita konsumsi sampai apa yang kita pakai gitu ya. Sesimpel itu aja sebenarnya halal lifestyle. Oke ya. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita pakai, semuanya ya sesuai dengan apa yang disyariatkan sama agama kita ya. Oke, nah tapi kan nggak semua muslim itu udah menjalani halal lifestyle ya. Betul. Makanya kan banyak banget sekarang yang Masya Allah lembaga-lembaga itu mengedukasi ya supaya kita tuh nggak asing lagi nih sama halal lifestyle. Salah satunya itu di fashion. Kenapa maksudnya apalagi Bank Indonesia itu tergerak untuk memikirkan halal lifestyle gitu. Baik, aku jawab dulu satu persatu. Pertama, kita banyak ragu kita tuh udah menerapkan halal lifestyle atau belum gitu. Padahal kalau kita Google gitu ya, again and again, Indonesia the biggest Muslim population country. Nah, kita bisa jadi kita tidak tahu, tapi juga bisa jadi sebenarnya secara kita orang Indonesia gitu ya, sangat humble. Kita nggak berani ngeklaim aja, makanya yuk sama-sama kita cek hari ini gitu misalnya ya. Mulai dari bangun tidur kita kegiatannya apa sih? Bangun, sholat, bersih-bersih,
pagi sarapan, di situ ada makanan, di situ makanan dan minum kita cek. Apa sih yang dicek di makanan dan minum? Pertama kalau kita beli kita lihat logo halalnya ada. Kemudian kita lihat di kandungan zatnya. Nanti kita bahas tuh, atau sebenarnya teman-teman udah banyak tahu kan, udah banyak tuh TikTok yang mengedukasi kita kandungan-kandungan yang tidak boleh ada di makanan dan minuman kita gitu. Dengan kita ngecek itu aja Mbak Shiren, itu sebenarnya kita udah oke, kita cek nih aku tuh hidupnya udah halal atau belum gitu. Oke. Habis itu udah sarapan dan segala macam, berangkat ke kantor atau ngantar anak gitu atau ke sekolah gitu. Pakaian kita cek gitu. Nah, kita tahu bahan-bahan yang kita pakai itu apakah mengandung, kalau misalnya bahan kulit gitu, itu ada dari B2-nya atau enggak gitu. Kandungan-kandungan itu yang kita cek. Nah, setelah itu misalnya ketemu dengan orang-orang di kantor atau di tempat bertemu, misalnya bisa jadi di restoran atau coffee shop. Again, kita lihat lagi makanan minumnya itu kandungannya seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa kita belum banyak paham, sebenarnya jangan-jangan kita udah paham, kita aja nggak ngeklaim gitu. Benar. Nah, pertanyaan kedua nih teman-teman, kenapa sih Bank Indonesia sampai tergerak dan menggerakkan program khususnya misalnya Into Motion sekarang di kegiatan ISEF kali ini gitu loh. Nah, kalau misalnya kita lihat kebutuhan kita sehari-hari dari atas sampai bawah itu pakaian kan ya gitu. Apalagi yang perempuan yang syar'i, mulai dari dalemannya banyak tuh, jilbab, pakaian, rok dan segala macam. Itu industrinya besar sekali dan konsumen untuk pakaian syariah ini besar sekali. Nah, buat kita peran Bank Indonesia itu sebagai akselerator, inisiator dan regulator itu menggerakkan kegiatan ekonomi yang dampak ekonominya besar. Mungkin di situ dulu latar belakangnya Mbak Shiren. Oke, jadi memang tadi udah disampaikan ya, mungkin kayaknya orang udah gak pada asing juga sama ISEF ya, karena kan ISEF udah 10 tahun ya, Masya Allah ya. Dan memang sebenarnya kalau dipikirkan bener juga, kalau misalnya kita itu halal lifestyle tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, udah kayak dari kecil tuh udah terbiasa untuk mengecek semuanya. Tapi kalau untuk ngomongin makanan sebenarnya ya, ini dengan sekali lagi dengan segala kebodohan dan keterbatasan saya tentang ilmu agama ya. Cuman memang karena aku tuh pernah les baking. Aku suka masak. Aku pernah les baking dan di situ memang aku banyak banget tahu kalau nggak semua bahan di kue itu halal. Jadi yang tadinya tuh nggak aku tahu, pas aku mau masukin aku baru nanya, kok ini ada kandungan alkoholnya? Padahal cuma vanilla extract loh. Oh oke. Berarti nggak semuanya halal ya. Padahal namanya vanilla, ternyata ada campur alkohol. Mungkin supaya untuk perasa apa yang ada yang lainnya ya, untuk ngawet segala macam banyak hal lah ya. Akhirnya dari situlah aku lumayan hati-hati banget kalau untuk masalah kue per kue. Belajar dari pengalaman. Karena aku pernah belajar mungkin ya gitu. Jadi kayak ini halal nggak nih? Tapi alhamdulillah balik lagi aku merasa bersyukur aku tinggal di Indonesia, pilihannya banyak. Yang halal sangat banyak. Contoh kalau misalnya aku mau bikin kue tetap bisa pakai vanilla extract, tapi non alkohol itu banyak banget dijual. Jadi kayak nggak mentok gitu loh. Maksudnya kayak gampang banget lah untuk nyari sesuatu yang halal. Dan gimana caranya kita ngenerapin halal lifestyle itu juga ke anak-anak ya. Itu penting banget. Jadi kayak kita biasain nih dari mulai pakaian pelan-pelan sama untuk makanan, kayak misalnya contoh Adam misalnya ada yang oleh-olehin makanan dari luar negeri gitu kan. Dicek dulu. Aku udah jadi Adam tuh kayak terbiasa kayak mami cek dulu dong ingredientsnya, cek dulu dong di Google ini kode-kodenya aman nggak. Jadi kayak sesuatu yang bukan dipaksakan tapi diperkenalkan sedini mungkin. Jadi mereka terbiasa dengan lifestyle itu gitu ya. Oke, nah ini ISEF tuh menarik banget ya, karena mungkin yang nonton juga mungkin ya, saya juga bergerak di dunia fashion dan gak bisa dipungkirin banyak banget yang buka bisnis fashion di Indonesia ya, Masya Allah loh. Masya Allah, itu gimana sih, kenapa pihak ISEF itu kayak kepikiran gitu loh untuk gak capek-capeknya selama 10 tahun itu bikin wadah ini gitu. Baik, nah Mbak Shiren tadi kan kita cerita tentang level individu ya, kita udah belajar dari rumah membangun kebiasaan. Kalau boleh aku tarik dari kesimpulan dari Mbak Shiren itu bagus loh tipsnya. Yang pertama tadi dicek dulu logo halalnya, yang kedua cek ingredientnya, yang ketiga nanya, berarti udah kebiasaan halalnya itu udah dibangun ya teman-teman, which is good. Nah sekarang dengan mudah-mudahan banyak ya di Indonesia orang kayak Mbak Shiren gitu, dicek lakuin yang tiga itu loh, jadi jadiin kebiasaan gitu.
gitu. Nah, sekarang Bank Indonesia dan kementerian lembaga lainnya itu kita menyiapkan wadah yang lebih besar di negara ini supaya apa? Para pelaku ekonomi keuangan syariah itu bisa berkumpul dalam satu wadah dan semua kita rakyat Indonesia ini bisa melihat besarnya kegiatan ekonomi keuangan syariah kita di Indonesia. Kalau kita udah ngumpulkan, kita tahu kalau misalnya berjamaah itu pahalanya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi. Sapu lidi kalau satu nggak ngaruh, tapi kalau satu ikat kan lumayan gitu kan. Nah, ini juga kita lakukan setiap tahun sehingga apa? Masyarakat Indonesia paham bahwa potensi ekonomi keuangan syariah itu yang besar itu sudah meningkat dari tahun ke tahun gitu. Kayak gitu Mbak Shiren. Nah, kalau tadi bertanya tentang kenapa sih fashion gitu. Nah, teman-teman jangan lupa nanti dicek ya, bisa di Google, di YouTube, bahwa setiap tahun tuh ada satu lembaga pemeringkat yang melakukan indeksasi terhadap perkembangan ekonomi keuangan syariah di negara-negara di dunia ini. Dan di Indonesia itu kita lihat bahwa beberapa negara yang non muslim malah mengklaim bahwa dia adalah pusat produsen untuk pakaian halal. Can you imagine gitu? Kita bayangkan, kita aja penduduknya paling besar gitu, negara ekonomi negara kita besar, tapi kita belum nyampe ke mengklaim itu gitu. Nah, waktunya kita untuk maju nih, Indonesia jadi nomor 1 dong pusat halal di dunia gitu Mas Shiren. Ya, tapi berarti apa sih positifnya itu yang harus kita banggakan, berarti kita juga dilirik sama dunia karena konsumtif sekali. Betul. Apalagi untuk pakaian muslim. Sesimpel begitu pulang kita tentengannya nggak pernah lebih satu kan, koper beranak, punya bercucu juga gitu ya. 5 hari ke kantor, 5 hari brand baju yang berbeda, brand kerudung yang berbeda. Nah, sama sih seperti kayak misalnya nih, orang nanya, kayak aku kan alhamdulillah aku punya brand baru kan. Kalau aku kan berdua sama kakakku, Saskia Sungkar itu udah 10 tahun. Oh, congratulations. 10 tahun. Pastikan join di ISEF ya, Mbak. Jangan lupa kita ketemu di ISEF nanti ya. Jadi aku join di kakak aku tuh 8 tahun waktu itu kan, sebelum aku pakai hijab Kia udah bikin duluan gitu. Terus akhirnya tahun ini aku bergerak, alhamdulillah Allah izinkan ngeluarin brand baru lagi. Jadi namanya Shibashiran gitu. Waktu itu banyak banget yang nanya, kok berani sih? Saingannya banyak banget loh gitu. Ya aku sih nggak pernah persaingan itu mau di bisnis apapun pasti ada gitu ya. Tapi yang nggak bisa kita pungkirin, semakin banyak yang bikin brand hijab, berarti memang marketnya gede banget gitu kan. Kalau begitu kebalikan, giliran saya yang bertanya gitu. Jadi sebenarnya, nah ini buat pengusaha dan remaja kaula muda Indonesia nih gitu. Ini kan kita udah menyiapkan, pemerintah tuh menyiapkan, mendorong untuk program-program. Dan alhamdulillah disambut oleh generasi muda Indonesia yang sangat kreatif. Waktu itu mau terjun itu yang apa sih yang dalam pikirannya Mbak Shiren? Pertama karena background aku di sinetron, mungkin ya pikiran aku bisnis ya, karena sinetron itu bukan sesuatu yang bisa turunin ke anak. Bukan berarti ibunya bisa acting, anaknya bisa acting, ya kan? Masa sih? Jadi kayak ya itu bukan sesuatu yang bisa diturunin seperti bisnis kan. Terus jadi waktu itu aku berpikir kayak Muslim itu kan kita juga diajarkan untuk berdagang gitu kan. Jadi ya aku pengen banget jadi pengusaha gitu. Dan mama papa aku, apalagi mama aku itu dagang banget. Mama orang Padang, jadi suka bagian itu kita sama sih. Jadi kayak untuk pedagang harus bangga ya, jadi pedagang ya. Itu sesuatu selama halal kita juga harus bangga. Terus kayak mamaku udah ngajarin aku dari kecil, mama itu keliling ITC dulu. Masya Allah. Karena dulu nggak ada sosmed, belum ada ISEF, jadi mama tuh keliling dari bazar ITC satu ke ITC lain, keliling, dan kita tuh diajarkan dari pulang SD itu dijemput mama terus bantuin bazar. Jadi kayak aku sama Kia tuh udah terbiasa dagang sama mama. Itu benar-benar mama jualan kerudung di saat orang belum pakai jilbab dulu kan. Jadi kayak jualannya susah banget ya. Karena kalau sekarang kan yang pakai jilbab Masya Allah tabarakallah banyak banget. Jadi marketnya besar. Kalau dulu kan marketnya nggak terlalu besar ya. Nah, aku quote yang bagian itu ya, teman-teman. Mengapa ekonomi keuangan syariah Indonesia itu potensinya besar banget? Bener. Itu banyak karena masyarakat kita yang hijrah tuh udah banyak. Jadi banget. Untuk produk-produk halal itu banyak banget. Jadi jangan khawatir untuk terjun bisnis di ekonomi keuangan syariah itu yang menjual produk-produk halal gitu ya. Iya benar. Nah, tapi aku mau nanya, kalau misalnya ada nih yang nonton
dia punya ide yang bagus, punya produk yang bagus, tapi kayak kurang, kan banyak orang yang nggak tahu cara branding seperti apa, penyuluhannya seperti apa. Dari Bayi sendiri nyediain gak sih? Ada dong. Oh ya, coba diceritakan. Jadi teman-teman, jadi ISEF itu tidak hanya untuk ajang exhibition, untuk pengusaha-pengusaha yang udah jadi kayak Shiren itu kita udah siapkan lapaknya ya. Tapi ada juga buat teman-teman yang masih on progress atau baru mau akan gitu loh. Nah itu datang kita karena ISEF itu juga merupakan ajang literasinya kita gitu loh. Literasi di situ akan ada talk show memberi tips and triknya bagaimana untuk memulai entrepreneur secara Islami seperti apa gitu. Kemudian juga ada proses business matching buat yang sudah misalnya udah ada bisnisnya udah established gitu, baru mungkin 2-3 tahun atau apa, itu bisa business matching. Baik mau di matchingin untuk ke luar negeri bisa, di matchingkan dengan penyedia pendanaan juga bisa gitu. Jadi paket komplit lah ada di ISEF. Kayak jalan keluar buat orang-orang yang stuck, bingung kayak mau mulainya gimana nih. Betul. Mau berbisnis seperti apa. Karena kayak menurut aku di zaman sosmed kayak sekarang kita tuh kayak diuntungkan banget, dimudahkan sama Allah, ada jalan untuk berbisnis bagi ibu rumah tangga tanpa harus keluar rumah sering-sering gitu ya. Jadi mungkin harus habis ini cek tentang ISEF ya, dan harus datang. Ini balik lagi tadi kan udah di-mention ya tentang di situ nanti ada talk show yang saya lihat banyak banget teman-teman saya di sini ya. Buka yuk. Jadi kita. Jadi ada fashion show, terus juga ada talk show juga, sharing segala macam. Nah, ini penting banget. Ini share pengalaman sedikit ya tentang bisnis. Mungkin banyak yang berpikir kayak, oh ya kalau artis bisnisnya pasti laku. Nggak segampang itu. Jadi pengalaman aku sama suami aku itu pertama kali bisnis, kadar Allah semua modal dikeluarin 0 pendapatan. Jadi nggak balik modal sama sekali. Karena apa? Ketika kita evaluasi, dia hanya memikirkan, oh iya saya artis, insya Allah orang datang. Ternyata itu salah banget. Kalau premisnya salah karena di bidang apapun kita butuh knowledge ya, di bidang apapun kita butuh belajar gitu. Dan salah satunya suami aku waktu itu rajin banget datang ke talk show 1, 2, 3, 4, catet, oh bisnis tuh kayak gini kayak gini ya gitu. Dan biasanya kan kayak gitu itu mahal. Ya kan kalau misalnya kita mau datang ke yang terkenal tuh mahal. Nah mumpung nih ada ISEF, kalian datang bawa catatan. Ini banyak banget yang akan sharing pengalaman yang berharga banget, gimana sih cara mau start bisnis tuh dari mana sih gitu. Jadi mendingan datang, itu banyak banget yang bisa kita lihat, bisa ngeliat fashionnya juga seperti apa untuk menjadi pencerahan ya, memulai dari mana nih bisnis gitu loh. Aku mau satu hal. Emang kalau udah jam terbangnya tinggi tuh gampang tahu aja yang kita mau jual ya di gimana? Ya. Itu teman-teman datang ke ISEF tuh nggak berbayar loh. Lu kebayang kan ketemu dengan komunitas yang makanan halal ada di situ, fashion halal ada di situ, mau sharing pengetahuan juga ada di situ, dan itu nggak berbayar. Kebayangkan teman-teman. Nah, dua hal yang kedua yang aku mau share adalah ini kita pengen menjadikan ISEF ini sebagai komunitas kita dalam mengembangkan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Jadi kalau misalnya barangkali ada yang berhalangan karena baru agendanya udah di-set dari tahun-tahun sebelumnya, kita tolong dijadwalin ya setiap Oktober itu setiap tahunnya itu ada ISEF. Kita selenggarakan di GCC di Jakarta. Dan yang ketiga nih aku jual aku satu lagi ada Indonesia International Halal Chef Competition. Ini hal baru yang kita lakukan. Jadi akan ada kompetisi makanan halal di sana yang akan dinilai oleh para chef-chef dari internasional juga. Masya Allah. Jadi menurut aku ini nggak boleh dilewatin karena yang pertama suka gratis kan. Jadi kalau gratis harus datang. Maksud aku gini loh, ini kan niat baik dari orang-orang yang peduli sama perekonomian syariah, which is kita sebagai yang mau ikhtiar menerapkan halal lifestyle harus menyambut itu dengan baik, dengan datang menuntut ilmunya banyak di situ. Mungkin karena aku sering banget ditanyain sama ibu-ibu yang mereka, "Mbak, aku mau bisnis, misalnya mau bantu suami segala macam, tapi mulai dari mana ya?" Nah, ini salah satunya itu untuk ikhtiar nyari ilmu, nyari rekanan. Karena balik lagi di pengalaman suami aku, dapat rekanan bisnis itu pas di acara. Itu akhirnya ya kalau beliau ada Malang Strudel itu gak kenal tadinya. Kenalnya itu di seminar. Dia rajin datang ke seminar-seminar pengusaha-pengusaha muslim. Dia datang akhirnya
sharing-sharing klub kan, mana tahu dapat jodohnya di sini kan gitu loh. Nah, banyak kan silaturahmi itu memperpanjang banyak hal gitu. Ya, panjang usia, banyak memperpanjang bisnis juga. Jangan lupa teman-teman. Jadi kalau yang punya bisnis itu sekarang udah keren ya, di handphonenya aja udah tukeran, di scan aja. Benar. Kemudian udah datanya udah bertukar. Tapi kalau misalnya masih ada yang konvensional, nggak apa-apa juga bawa kartu namanya ya teman-teman, dan dapat networking yang banyak di ISEF gitu. Benar. Nah, oke banget nih. Tanggalnya deh, boleh nih. Kayaknya kalau sekarang harus mulai hard selling ya, promosi di ISEF-nya. Oke nih, buat teman-teman nih yang masih bingung ya untuk datang ke ISEF, gratis, datang aja dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 29 Oktober ya. Itu kalau misalnya mau cari informasinya bisa di mana? Bisa mengunjungi banyak media sosial, mau nyari di YouTube ada, Instagram ada, TikTok juga ada, Facebook ya, semuanya cari ada ISEF Indonesia, itu semuanya ada di sana. Segampang itu nyari ya ISEF Indonesia, udah. Oke, bisa cari di Instagramnya juga biar tahu jadwal-jadwalnya ya, ada siapa aja, ada yang international yang chef competition itu juga ada macam-macam. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Atau kalau misalnya tadi balik lagi, kalau tahun ini nggak bisa, diagendakan setiap tahun Oktober ya, kayak gitu. Oke, nih Mbak, aku pengen deh sharing, pengen nanya soal makanan ya. Karena ya semoga Allah maafkan semua ketidaktahuan kita ya. Karena banyak banget yang belum aware sama makanan halal. Dikirain semua restoran yang ada di Indonesia itu udah pasti halal. Gitu. Walaupun nggak ada logo halalnya gitu. Bisa diceritain nggak sih, maksudnya yang aku masih bingung tuh kayak kita tuh di Indonesia tuh sebenarnya beruntung banget kan, pilihannya banyak gitu kan. Gimana kalau di luar negeri gitu loh? Baik, oke, Mbak Shiren, alhamdulillah nih Allah beri rezeki nih ya, dan terutama terima kasih kepada Bank Indonesia untuk beasiswanya. Jadi kita bisa apply beasiswa ke luar negeri gitu ya. Waktu itu saya menempuh sekolah 1 tahun aja di Inggris. Waktu itu belajar Islamic Finance. Ini satu hal yang menggelitik buat kita Islamic Finance aja belajarnya ke Inggris gitu. Maksudnya orang yang datang ke Indonesia kan gitu. Jadi yuk kita majukan ekonomi. Ada jurusan itu, Mbak? Oh, betul, Islamic Finance-nya di Inggris, saudara. Ya Allah gitu. Jadi waktunya kita mengembangkan di Indonesia dong gitu. Orang belajar ekonomi keuangan syariah. Nah, di situ kesulitan kita gitu. Kalau di sini kan kita tinggal call nomor tertentu, you know what gitu. Bener. Kan kita klik-klik aja datang makanan, tinggal telepon datang makanannya delivery. Kalau di sana enggak. Terus kemudian boro-boro menyerai logo halal kan, itu buat daging halal aja, ayam potong halal aja itu susah. Kalau di sini kita ke mall, ke supermarket ketemu. Benar. Nah, jadi satu hal di Indonesia itu sebenarnya mungkin paradigmanya karena kita udah kebanyakan halal, makanya asumsi kita itu semuanya halal. Tapi hati-hati teman-teman, mungkin karena faktor literasi yang kurang, makanya ada sebenarnya restoran yang belum halal gitu perolehan zatnya, atau tidak hanya perolehan zat tapi juga bumbu-bumbunya, dan kemudian cara meracik makanannya, menyajikannya, packagingnya itu perlu dicek kehalalannya. Makanya tadi balik lagi ke tips yang sudah dilakukan, cek dulu logonya, cek ingredientsnya, sama tanya, jangan malu-malu bertanya. Itu kebaikan buat kita semua. Dan kalau kita peduli dengan apa yang kita makan, insya Allah itu restoran yang tadinya belum quote unquote pay attention so much buat kehalalan yang disajikan itu, mereka akan beralih, mereka menyajikan yang makanan halal buat kita semua. Toh konsumennya banyak, penduduk muslim kan gitu. Nah, tapi sebenarnya halal ini itu tidak hanya untuk penduduk muslim aja sebenarnya. Buat saudara-saudara kita yang bukan non muslim itu, dengan adanya produksi makanan minuman halal ini kan menjamin ketenangan hati buat mereka. Toh karena kalau kita udah pay attention karena halal itu kan kita cek ya, hati-hati banget dari zat, cara peracikan, pengolahannya, pengemasannya, penyajiannya dicek halal. Buat mereka sudah ada yang memfilter, jadi tenang dong makanannya, nggak usah khawatir lagi gitu. Iya. Gitu. Bener sih. Kayak mungkin itu kayak udah suges ya. Betul. Di Indonesia udah pasti halal, padahal banyak banget yang enggak. Tapi memang ada beberapa tempat yang pernah aku makan juga memang belum ada logo halal. Cuman ini balik lagi, kadang-kadang orang Indonesia nggak enakan, ya kan? Nah, itu dia. Aku juga dulu kayak gitu, tapi pas aku mikir
ini kan untuk kepentingan aku ya, kayak gitu. Jadi dan ini hak aku bertanya gitu ya. Jadi nanya aja, dan yang harus kita senengin orang Indonesia baik kok. Alhamdulillah. Maksudnya baik-baik, kalau halal pasti dikasih tahu halal, nggak halal dikasih tahu nggak halal. Karena aku pernah pengalaman makan di restoran, ya restorannya di mall besar. Ya. Jakarta Selatan, gitu ya. Aku sugesti kayak, ya udahlah pasti halal daerah sini. Terus aku nanya, Mbak, ini belum ada logal? Oh belum. Tapi makanannya yang halal semua kan? Oh iya Mbak, yang Mbak mau pesan ini enggak, karena dipakai mirin ya Mbak. Oh baik. Atau oh dia masaknya pakai angciu ya Mbak. Oh baik, dikasih tahu kan gitu. Jadi kayak ya itu pentingnya kita nanya gitu. Dan alhamdulillah setiap aku tanya bener-bener apa ya, mereka tuh ngasih tahu dengan baik gitu. Dan banyak juga yang aku tanya kayak enggak, ini kita udah lagi proses halal dan semua yang itu udah nggak pakai sama sekali. Kan kita kan udah nanya udah tenang ya gitu. Jadi ya dibiasain aja sih sebenarnya nanya, terutama nih ya. Ini mohon maaf lahir batin banget ya. Yang aku sedih tuh kalau lagi bulan puasa. Gimana tuh ceritanya? Maksudnya kayak orang ngantri makanan untuk buka puasa, tapi aku tahu di restoran itu pernah ngasih tahu aku kalau dia nggak halal. Masya Allah. Terus aku lihat kayak ngantrinya panjang, aku gimana ngasih taunya ya, betul, gitu. betul. Itu sih yang bikin aku sedih. Cuma kan keterbatasan aku, nggak mungkin aku kasih tahu. Itu udahlah masing-masing nanya aja ya gitu. Jadi apalagi pas buka puasa kan kayak Mbak Shirin itu tips yang luar biasa, karena kita di bagian edukasi juga mulai menghimbau masyarakat, karena ini lifestyle ya, gaya hidup. Toh kalau bertanya kan gak dosa. Bener. Gitu. Kita bertanya dengan baik, dengan sopan, dan mudah-mudahan makin sering kita omongin itu jadi hal yang wajar dan biasa di telinga siapapun tentang makanannya, kandungannya halal atau enggak, diprosesnya secara halal atau tidak. Mudah-mudahan habis nonton podcast ini jadi nggak sungkan-sungkan ya teman-teman, ya nggak apa-apa ditanya aja gitu. Dan yang ditanya itu nggak usah tersinggung. Ya wajar aja, itu pertanyaan biasa aja. Iya, dan itu kan hak kita. Dan nanya juga dengan baik. Aku waktu itu pernah pas dibilangin kayak gitu, malah orangnya kayak maaf ya Mbak, ini pakai. Oh iya nggak apa-apa, maaf ya aku nggak jadi makan di situ. Saya fine aja. Indonesia tuh culture-nya Masya Allah, kok orangnya nice-nice gitu. Nah orang Indonesia pinter-pinter, jadi kalau misalnya ini jadi nambah pengetahuan kan. Betul. Oh sekarang, oh yang ini ada, ini kandungannya nggak halal, ini ada, ini boleh diproses, ini enggak. Pada akhirnya nanti kan justifikasinya kita masing-masing, apa yang akan dilakukan seterusnya. Mau tetap di sana atau ya dengan sopan aja kita bilang, oke saya pindah aja ya gitu. Nggak apa-apa, toh rezeki kan udah ada yang ngatur, udah nori gitu. Betul. Nah mungkin ada yang punya bisnis restoran juga ya. Untuk ngurus sertifikasi halal tuh dipersulit apa enggak sih di Indonesia gitu? Pertanyaan cerdas gitu. Nah ini alhamdulillahnya ya teman-teman ya, karena kita mengerjakan, bergerak, mengembangkan ekonomi ini secara berjamaah. Ini di BPJPH kan sudah mengeluarkan kita road to halal di 2024. Untuk mencapai ke sana itu ada tahun ini nih, ada free untuk proses perolehan sertifikasi halal. Nah caranya gimana? Nah perlu dikonsultasikan dulu tentunya. Nah karena itu teman-teman harus hadir di ISEF karena bisa mengkonsultasikan apa aja sih syarat-syaratnya, prosesnya ribet atau enggak. Tapi kalau sudah ada di ISEF ya tentunya teman-teman, karena tamu kami di ISEF harus dilayani dengan baik. Jadi jangan lupa datang di ISEF untuk mengkonsultasikan bagaimana perolehan sertifikasi halal menuju Indonesia halal untuk semua produknya di tahun 2024. Masya Allah. Jadi nggak hanya, jangan mikir ISEF itu hanya untuk baju ya gitu. Tapi kalau kalian yang punya bisnis untuk makanan, restoran, tapi kayak mungkin masih sedikit informasinya gimana sih caranya mau play untuk dihalal gitu ya, mending bisa datang ke ISEF juga. Di situ nanti bakalan ada talkshow tentang itu, dan bisa di sana tuh akan nanya sama siapa nanti. Nanti ada, kita kan yang ikut di ini salah satunya BPJPH nih. BPJPH yang mengeluarkan sertifikasi halal itu akan ada booth untuk konsultasinya di sana. Tidak hanya talk show tapi juga ada booth untuk konsultasinya. Berarti bisa datang ke boothnya BPJPH ya di sana kalau misalnya kalian punya produk-produk yang pengen ada sertifikasi halalnya. Maksudnya kalian udah tahu nih halal, tapi kan pengennya ada sertifikat dong gitu, supaya orang tuh
ya udah nggak usah pakai nanya langsung beli gitu kan. Jangan kalah teman-teman, karena melalui Road to Fasyar itu konsultasinya itu sudah dilakukan. Kita punya sebelum ISEF itu adanya Festival Ekonomi Syariah yang dilakukan di daerah-daerah. Nah ini ISEF itu adalah gongnya secara nasional di Jakarta. Jadi para pengusaha di wilayah Jakarta dan sekitarnya jangan mau kalah, harus datang ke ISEF untuk memperoleh pencerahan mengenai bagaimana sih memproses untuk sertifikasi halal. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi tentang ISEF? Oke, buat para fansnya The Sungkars, terima kasih loh kita bisa ketemu bersilaturahmi di sini. Jangan lupa kunjungi ISEF di tanggal 25 sampai 29 Oktober di Jakarta Convention Center. Deket lagi. Dapatkan ilmu di sana, exhibition ada, talk show ada, fun walk ada, apalagi itu lomba buat anak-anak ada. Ayah bunda bawanya weekend dibawa ya anak-anaknya ke GCC. Kemudian jangan lupa apapun yang di sekitar kita mulai dicek, halalin aja. Oke, tuh ya. Jadi datang gratis, bisa bawa anak, dapat paket lengkap. Pokoknya aku mau ngucapin thank you banget buat ISEF ya, yang udah mau 10 tahun dengan sangat ikhlas memberikan wadah untuk perekonomian syariah Indonesia. Mudah-mudahan dikasih keberkahan dan dikasih kelancaran sama Allah. Pokoknya tips dari aku, untuk teman-teman yang masih bingung cara berbisnis dan masih bingung halal lifestyle itu apa, harus datang ke ISEF karena banyak banget informasi secara free yang akan kalian datengin di ISEF. Kalau aku tuh orangnya emang seneng datang-datang kayak gitu karena kayak ketemu teman, terus ngelihat desainer gitu kan, itu kan untuk menjadi inspirasi sebenarnya. Jangan lupa kan? Itu tidak hanya dalam negeri tapi dari luar negeri juga datang loh. Bener. Jadi berarti semua fashion show-nya bisa datangnya secara free juga. Betul. Masya Allah. Oke. Pokoknya jangan lupa datang ke ISEF ya. Tempatnya di JCC. Just for information aja ya. JCC itu mahal ya untuk disewa. Ini gratis kita datangnya ya. Jadi itu udah oke banget. Mudah-mudahan ISEF berjalan lancar. Amin. Berkah buat semuanya dan teman-teman bisa menerapkan apa ilmu yang didapatin nanti di ISEF untuk kebaikan semuanya. Baik. Pokoknya thank you banget ya Mbak. Thank you banget. Mudah-mudahan semuanya jelas ya. Mudah-mudahan bisa dikasih keberkahan dan berhasil semua bisnisnya dan bisa menerapkan halal lifestyle di kehidupan kita sehari-hari. Oke, makasih banget. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.